Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Kirna dari kelompok 11 program studi ekonomi syariah. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi saya yaitu tentang macam-macam qiraat. Yang pertama yaitu adalah pengertian qiraat. Qiraat adalah bentuk jamak dari suatu kata qiraah yang secara bahasa berarti bacaan, sedangkan secara istilah banyak para ulama yang mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Al-Zarqan. Al-Zarqan adalah suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam pasti memiliki qiraat yang berbeda dengan imam lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim serta sepakatan riwayat dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf maupun dalam pengucapan keadaan-keadaannya. Yang kedua adalah Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwa qiraat adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan membangsakannya kepada penulisnya. Yang ketiga ada Al-Zarqausi mengatakan qiraat yaitu perbedaan lafal-lafal Al-Quran baik menyangkut huruf-huruf maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhib, tashdid dan lain-lain. Selanjutnya ada Syihabuddin Al-Kustahlani. Ya, qiraat yaitu suatu ilmu untuk pengetahuan kesepakatan serta perbedaan para ahli qiraat tentang cara mengucapkan lafal Al-Quran seperti menyangkut aspek kebahasaan, i'rab, hazif, isbat, fashi, washid dan yang diperoleh dengan periwayatan. Selanjutnya ada Manakahli Al-Ghatan, qiraat jamak dari qiraah yang berarti bacaan dan ia adalah masdar dari qiraat. Menurut istilah ilmiah, qiraat adalah salah satu mazhab atau lainnya atau alirannya pengucapan Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qiraah sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya qiraatul Quran. Yang pertama adalah perbedaan qiraat Nabi, artinya dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap sebagian qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Yang ketiga, adanya riwayat dari para sahabat Nabi yang menyangkut berbagai versi qiraat yang ada. Yang keempat, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bahasa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Selanjutnya ada macam-macam qiraat, yaitu yang pertama qiraat sahbah. Yang dimaksud dengan qiraat sahbah adalah 7 versi qiraat yang dinisabkan kepada para imam qiraat yang berjumlah 7 orang. Sebagian ulama berpendapat bahwa qiraat sahbah ini mutawir, dan 7 orang tersebut antara lain yang pertama Nafi bin Abdul Rahman, yang kedua Abdullah bin Katsir, yang ketiga Abdul Amir Zaban bin Al-Ala Al-Bashri, yang keempat Iman Ashim bin Abi Al-Najub Al-Kufi, yang keenam Iman Hamzah bin Al-Sahwat, yang terakhir ada Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Selanjutnya ada qiraat syahzad. Yang dimaksud dengan qiraat syahzad adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama, yaitu qiraat yang sadahnya sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab, akan tetapi menyalahi ramsya mushaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa qiraat syahzad ini tidaklah mutawatir. Adapun macam-macam qiraat berdasarkan penelitian Al-Jazari yang berdasarkan kualitas qiraat dapat dikelompokkan dalam 5 bagian, yaitu yang pertama qiraat mutawatir, yang kedua qiraat masyhur, yang ketiga qiraat ahad, yang keempat qiraat asyad atau penyimpangan, yang keenam qiraat mahudu atau palsu, yang keenam qiraat yang menyerupai hadis mudrah atau sisipan, yakni adanya penyisipan, yang terakhir adanya pada bacaan dengan tujuan penafsiran. Selanjutnya ada manfaat mempelajari qiraatul Quran.
kepentingan atau manfaat dalam pelajari qiraatul Quran, yaitu yang pertama, menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Yang keempat, menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Selanjutnya ada hikmah perbedaan qiraat. Adanya bermacam-macam qiraat seperti yang telah disebutkan mempunyai berbagai hikmah atau manfaat, yaitu yang pertama, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka dalam membaca Al-Quran, khususnya penduduk Arab yang terdiri sebagai berbagai kabilah dan suku, yang diantara mereka terdapat perbedaan logat, tekanan suara dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga Al-Quran di perubahan dan penyimpangan, walaupun Al-Quran banyak sekali bacaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, sebagai penjelasan bagi hal-hal mungkin masih global atau amar-amar dalam qiraat yang lainnya. Yang keempat, bukti kemujizatan Al-Quran dari segi keringanan maknanya, karena setiap qiraat menunjukkan hukum syarat tertentu tanpa perlu adanya pengulangan lafaz. Yang terakhir, sebagian keutamaan dan kemuliaan umat Muhammad SAW atas umat-umat terdahulunya, karena kitab-kitab yang terdahulu hanya turun dengan satu qiraat. Hikmah kesimpulan. Kesimpulannya, qiraat adalah perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang baik menyangkut hurufnya atau cara pengucapan huruf qiraat memiliki bermacam-macam, yakni qiraat sabah, qiraat asyrah, dan qiraat arba'ah asyrah, dan sebagai banyak lagi macam-macamnya menurut kualitas qiraat itu sendiri. Qiraat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan suatu hukum akibat perbedaan kata, huruf, dan cara bacaan. Dengan adanya qiraat Al-Quran ini, maka dapat memudahkan umat Islam untuk membahnya sesuai dengan yang ia pahami, karena Rasulullah SAW memperbolehkan membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Sekian dari pembahasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.